acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicak dulur-dulur dimanapun berada dan kembali untuk di 11 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan 11 Ramadan 1446 Hijriah, di mana pacak biasa di Pro 4 FM Palembang. Kalau sudah di jam 9 pagi sampai tuntas kaget di jam 10 siang, ini kita kembali di program obrolan komunitas ya. Dan untuk di pagi ini menarik ya, karena memang cocok dengan yang saat ini memang lagi banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kita juga di Sumsel tentang adanya musibah banjir kayak itu namanya becek ya. Dan bercermin dari kejadian ini tentu ada sebab dan musababnya juga, salah satunya lingkungan. Nah, ini di sini kita juga akan ngobrol banyak dengan kawan-kawan dari Trust Ranger Sumatera Selatan yang tentunya akan kita ambil topiknya yaitu mengenai membangun kesadaran lingkungan bersama dengan Trust Ranger di bulan suci Ramadan. Oke, dan langsung baik kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kompak ya kayak Cherry Bell ini. Oke baik Mance Bice. Untuk di kesempatan kali ini selain Pacak monitor di 88,4 MHz, Mance Bice-nya juga Pacak menyaksikan tayangan YouTube kami karena kita juga lagi live di kanal YouTube Pro 4 Palembang. Oke, dan kita langsung kenalan Duken. Ini kepada 3 perwakilan kawan-kawan dari Trust Ranger Sumatera Selatan. Yang pertama ini kita kenalan dulu sama Sekar Nadia Putri ya, mana uangnya? Halo. Halo Kak. Sekar sehat ya? Alhamdulillah. Ini sehat. panggilannya Sekar, Nadia atau Putri nih? Boleh Sekar, boleh Nadia. Jadi tiga-tiganya pacak kalau ya. Ini kalau Sekar ini sebagai CA of TR Sumsel. Yes. Ini apa artinya tuh? CA itu adalah Community Administration. Jadi aku yang Oke. mengurus administrasi. Adminnya di situ ya. Oke baik, dan Sekar Ida Dewean ini didampingi oleh kedua rekannya. Kita ke sebelah kirinya dulu ada Nabila Rahma Ramadhani. Sehat juga Nabila ya? Alhamdulillah. Nabila sebagai sekretaris di sini. Luar biasa. Dan juga ini di sebelah kanan Sekar ada Ira Wulandari, yang mana uangnya? Oh iya, tinggal sih kok inilah ya. Kalau Ira ini sebagai koordinator humas dan juga media. Luar biasa. Nah, ini mengenai lingkungan menarik nih ya. Dan tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, kalau Sekar ini mahasiswa mana? Aku mahasiswa FKIP Unsri. Oke, semester? Semester akhir. Halo anak-anak Unsri, di sini ada mahasiswinya ya. Ini kita juga live di YouTube nih, jadi pacak disaksikan juga oleh pendengar kita ya. Kemudian kalau Nabila ini aktif sebagai apa saat ini? Mahasiswa Unsri juga divisi. Divisi. Iya. Untuk di semesternya berapa nih? Semester 4 kan. Semester 4, luar biasa. Nah kalau Ira, Sama kayak Nabila semester 4. maaf Ira agak sedikit maju mungkin suaranya Oke. supaya maju. Di kampus mana? Di kampus Unsri juga sama kayak Nabila. Semester 4. Iya betul. Oke, satu kelas. Oh enggak, beda jurusan. Oh beda jurusan. Oke lah kalau begitu. Nah ini sebelum kita ke topik, kita pengen menanya kabar dulu buat Trust Ranger Sumsel. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saya tuh ingat kalau buat di Trust ini ada Kak Jelly. Iya betul. Kak Jelly di sana saat ini jadi apa nih jabatannya? Sekarang jadi dosen di FP. Oh iya, dosen termuda ya. Luar biasa. Halo Kak Jelly, kami turut bangga juga ya melihat pencapaian. Mudah-mudahan Sekar, Nabila dan juga Ira kakek bisa mengikuti jejak kakak tingkatnya itu ya. Oke, baiklah. Nah ini kalau ke Trust Ranger Sumsel
Untuk jumlah anggotanya saat ini ada berapa nih yang aktif? Kalau yang aktif ya, Mhm. sekarang kita 2025 itu sekitar 65 orang lebih. Oke, 65 orang lebih ini berdomisili di Palembang semua atau ada di wilayah lain? Uniknya kita Mhm. ada yang dari Banyu Asin, ada yang dari Indralaya, ada Aha. juga yang dari Muratara, pokoknya yang memang berada di Sumbaksel ya. Sumatera Selatan juga ada di situ. Dan semuanya mahasiswa? Enggak ya. Jadi banyak kalangan juga di situ. Ada mahasiswa, ada mahasiswa, termasuk ada karyawan juga mungkin ya. Ada pegawai juga di situ, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita ke topik, saya pengen tahu satu-satu mungkin dari Ira dulu nih. Tergabung untuk di Trust Ranger Sumsel ini sejak kapan nih, Ira? Kalau aku sendiri bergabung di Trash Ranger Sumsel itu di tahun 2024 di Mhm. pertama kali Trash Ranger Indonesia itu berdiri juga. Iya. Jadi di situ aku langsung mendaftar, langsung dialihkan ke bidang domisili di Sumatera Selatannya di tahun Oke. 2024 itu. Kalau alasan Ira untuk bergabung di sini apa nih tujuannya? Kalau alasan sendiri karena aku kebetulan jurusan hubungan internasional juga, jadi Mhm. di situ kami disuruh mencari konsentrasinya mau apa kan. Jadi aku sendiri mau ngambil di lingkungan, makanya Oke. aku join di Trash Ranger Sumatera Selatan ini. Luar biasa, dan sejauh ini impactnya udah ada ya Iya, yang betul, dirasakan udah, ya. alhamdulillah. Oke, dan kalau tadi Ira di sebelahnya ini nanti namanya tuker ini ya. Kalau Sekar ini sudah bergabung sejak kapan nih? Kalau aku sama, Aha. aku batch 1 sama Ira. Oh, jadi dari awal ya? Iya, dari Aha. awal pembentukan Trash Ranger, Mhm. dan kebetulan langsung Oh, bunyi apa tuh? langsung dipindahkan ke region Sumsel, Oke. dan sekarang juga aktif sebagai pengurus. Mhm. Alasan Sekar untuk bergabung di sini apa nih awalnya? Alasan itu pertama karena memang kan aku dari jurusan pendidikan masyarakat, Mhm. jadi fokusnya memang kepada lingkungan kan. Nah, Mhm. untuk lebih itu sama kayak Ira, pengen milihnya kalau di pendidikan masyarakat kan dia Aha. luas ya, kan pendidikannya non formal gitu. Oke. Nah, dipilih untuk lebih fokusnya kemana sih? Mhm. Jadi aku memilih di bidang lingkungan dan sosial. Oke, dan termasuk impactnya juga ada rasa ya. Udah. Baik. Nah, Nabila juga nih, takutnya nanti Nabila ada ditanya balik dia langsung ya. Merajuk lagi. Ini kalau Nabila bergabungnya sejak kapan? Sama dengan Kak Ira dengan Kak Sekar, jadi Aha. sangkatan. Oh, batch 1 juga ya? Iya, tahun Aha. 2024. Oke, dan alasan untuk bergabung apa? Sebenarnya aku tuh awalnya nggak aktif organisasi, Mhm. terus aku tertarik di Trash Ranger karena aku tertarik di bagian lingkungan. Oke. Apalagi kan di sekarang sampah tuh udah jadi permasalahan Publik ya? Aha. nasional. Mhm. Jadi aku ikut ke situ mau berkontribusi. Oke, baik. Dan ini mulia sekali ya menurut tujuan kalian masing-masing di sini. Dan semuanya domisili di Palembang atau asli daerah lain? Oh, enggak. Enggak ya? Jadi aku Palembang, mereka berdua Layo. Oh, Udah Delayo, tidak terlalu jauh ya jaraknya di sini ya. Nah, berbicara mengenai lingkungan. Untuk lingkungan kalian masing-masing bagaimana nih keadaannya? Siapa dulu yang pengen jawab? Oke, silakan. Jadi kalau menurut aku sendiri lingkungan saat ini parah banget ya, apalagi minimnya juga peraturan dari pemerintah sendiri menurut aku. Jadi Oke. meskipun ada peraturan dari pemerintah, Mhm. itu kurang adanya terjun langsung di peraturan tersebut. Mhm. Juga masyarakatnya sendiri juga kurang sadar juga saat Mhm. ini. Apalagi musim Ramadan saat ini kan, jadi pengguna sampah plastik itu makin merajalela juga. Oke, kalau di tempat Ira lingkungannya sehat gitu. Untuk keadaan apa ya? Bukan lingkungan sehat yang bagaimana maksudnya tuh banjir dan juga keadaan lingkungan alamnya begitu. Kalau di dekat rumah aku kebetulan enggak ada banjir juga Mhm. gitu, tapi kebetulan karena itu dekat dengan komplek, jadi Mhm. sampah-sampah itu tuh masih juga berserakan di pinggir-pinggir jalan di Oke. depan gerbang komplek itu. Jadi tidak menjamin ya. Iya, betul. Walaupun kita tinggal di kawasan yang memang kawasan tadi yang disebutkan oleh Ira itu komplek, tetap sampah itu tidak akan bisa dikendalikan Iya, begitu ya. betul. Karena kan biasa kalau di komplek itu ada rutin Iya, betul, ada. petugasnya begitu, tapi masih ada ya. Iya, Penyebabnya apa nih, Ira? Karena juga kalau untuk yang angkut sampah itu sendiri itu kan biasanya berbayar ya. Jadi enggak semua orang itu Mampu mau ya? bayar atau mampu bayar gitu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin mereka malas untuk bingung juga mau buang sampah di mana. Iya. Jadi at least mereka buangnya di tempat yang seperti itu. Itu, jadi ujung-ujungnya buang sembarangan. Ya, betul. Itu yang menjadi merusak lingkungan ya pasti ya, sampah itu paling utama tuh. Nah, kalau sekarang bagaimana keadaan lingkungan di tempat tinggal? Di Layo dulu nih mungkin. Di Layo dulu ya. Aha. Kalau di Layo sebenarnya
karena aku tinggalnya di dekat kampus gitu. Mhm. Kalau misalnya lumayan terjaga karena Iya. ada yang bersihin Petugas. kan kalau petugas Aha. di sekitar kampus kan. Cuman Oke. kalau misalnya di sore hari yang kalau misalnya Mhm. tahu di Indralaya tuh sekarang udah kayak KI gitu Ah. ya. Udah kayak KI. Banyak yang jualan. Banyak yang jualan kalau sore. Nah, itu Aha. after Oke. after maghrib itu udah banyak banget Mhm. sampah dan itu minim banget untuk buang sampah ke tempatnya atau enggak Aha. seenggaknya dikumpulin lah biar dari petugasnya mudah untuk membersihkan, tapi ini Mhm. kadang tuh masih banyak sekali yang berserakan Serakannya itu gitu. ya yang disayangkan sekali ya. Nah, dengan dua kondisi yang tadi disampaikan oleh Ira dan juga Sekar, ini tentu perlu ada kesadaran juga ya. Kalau dari siapa nih namanya? Saya lupa nih. Kalau Nabila, kesadaran untuk menjaga lingkungan itu seperti apa sih yang baiknya? Sebenarnya tuh mungkin karena kebiasaan Aha. dari lama ya. Harusnya sekarang kan kita terutama di anak kos depan Unsri Aha. itu tuh kan udah banyak yang jualan. Mhm. Kalau menurut aku biasanya harusnya kita dari diri sendiri harus kebiasaan membawa botol minum sendiri Mhm. ataupun wadah sendiri untuk mengurangi plastik. Ya. Dan kalian bertiga sudah melakukan hal itu belum? Tentu saja. Udah ya. Dengan siasat seperti apa tuh yang dilakukan? Siasat maksudnya gimana? Kayak bawa botol minuman, jadi kalau beli minuman langsung masuk ke situ atau bagaimana? Ada cara lain tuh? Kalau aku sendiri karena udah bawa wadah bekal dari rumah pasti langsung Aha. bawa makanan juga. Jadi Mhm. yang pertama juga udah irit kan. Iya. Terus juga bawa botol minum sendiri. Mhm. Kadang juga kalau nggak lupa bawa, aku bawa langsung satu set sendok, Aha. ada garpu, ada juga sumpit yang itu bisa dipakai. Oh, lumayan lengkap ya bawaannya ya. Betul. Aha. Jadi juga nggak makan sendok Sampah dari juga. kantin juga kan, Hmm. makan sampah dari luar itu juga gitu. Oke, jadi ini memang sudah disiasati kalian ya. Apalagi mahasiswa ini kan doyan jajan nih. Lihat tuh cilok mau beli, lihat ini mau beli. Tapi kalau kalian menjalankan teknik untuk peduli lingkungan ini sudah sejak kapan nih menerapkannya? Mungkin dari Nabila dulu nih. Sebenarnya kalau yang itu dari kecil kan kita sudah biasa bawa Oke. botol minum sendiri ya. Aha. Daripada beli itu mahal Mhm. 5.000. Kalau misalkan bawa botol minum sendiri juga bisa isi ulang. Mhm. Jadi memang sudah terbiasa sejak kecil ya. Oke, dan sejauh ini untuk di bulan suci Ramadan, masing-masing lingkungan kalian apakah sampahnya menjadi lebih banyak nih? Sekarang mungkin? Kalau dilihat ya, kalau Aha. dilihat dari banyaknya yang jualan sekarang apalagi meningkat ya, Aha. pasti meningkat gitu. Mhm. Dan itu udah terlihat banget dari hari biasanya yang cuman kayak beberapa aja gitu Mhm. yang jajan segalanya. Ini lebih meningkat lagi, banyak yang lebih jajan lagi kan gitu. Jadi Mhm. lebih meningkat juga gitu yang buang sampah sembarangannya Iya. dan lain sebagainya. Aha. Jadi ini memang perlu sekali ya kesadaran lingkungan itu. Dan kalian sudah mencoba untuk mengajak masyarakat atau teman-teman yang ada di sekitar kalian untuk peduli dengan lingkungan begitu? Ada pernah melakukan itu? Iya udah ada. Udah ya. responnya. Bagaimana nih responnya? Yang responnya kayak Aha. apa sih gitu ribet banget Ira, ribet banget Iya. ini itu yang pertama sih, Aha. tapi lama-lama juga mereka ikutan akhirnya. Kenapa tuh alasan ikutannya? Mungkin terasa langsung dengan dampaknya begitu. Salah satunya banjir mungkin. Yang pertama itu ya karena di kampus juga ada isi ulang air minum, jadi Oke. itu kayak yang pertama ya kayak Mhm. kalau itunya. Terus juga yang kedua karena kami juga di kuliah udah belajar masalah lingkungan juga, jadi Mhm. mungkin kayaknya mereka udah kebuka pola pikirnya tentang sampah-sampah itu sendiri Iya. gitu. Itu Aha. sih yang menambah kemungkinan mereka seperti itu. Jadi mereka secara tidak langsung lama kelamaan ikut sadar lingkungan juga ya, dan peduli juga di lingkungan di situ. Nah, buat di Trust Ranger Sumsel ini program apa yang begitu langsung menyentuh mengenai lingkungan? Mungkin kalian masih ingat nih? Kalau di tahun ini ya, Iya. kalau di tahun ini kita baru 2 bulan ya berarti jalannya. Aha. Kalau pertama kemarin kita ada pembukaan dulu, Mhm. welcoming party sama teman-teman anggota baru. Itu bagaimana tuh? Itu kita kayak pelantikan anggota resmi dan pengurusnya. Terus Iya. itu kalau itu cuman itu ya untuk yang kemarin. Nah, untuk yang bulan kedua kemarin, Mhm. kebetulan kita ada seminar memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Oke. Nah, itu kita ada 3 pemateri langsung kemarin yang memberikan materi yang sangat luar biasa tentang Aha. bagaimana sih menjaga lingkungan sebenarnya gitu. Oke. Dan bagaimana dampak dari sampah yang kita buang, Mhm. terus penggunaan Limbah itu ya, limbah itu. sampah Jadi itu. kayak kita kayak contoh nih kita
pakai beli makanan pakai styrofoam Iya. atau Plastik ya. plastik itu ternyata dampaknya juga ke bagian kesehatan kita karena Aha. Kak, ternyata banyak sekali plastik-plastik atau dari Aha. kemasan-kemasan itu yang mengandung mikroplastik. Nah, itu. itu ternyata juga berimpaknya ke kesehatan kita. Kesehatan. Gitu, bukan cuman ke lingkungan, cuman ke diri kita Diri sendiri, kita tubuh juga ya kita. menjadi salah satu korbannya langsung ya. Pelaku sekaligus korbannya juga nih. Dan kalau menurut kalian ini kan yang awamnya cuma tahu buang sampah jadi banjir. Tapi kalau yang lebih banyak atau lebih luas itu dampaknya apa aja nih membuang sampah sembarangan? Atau tidak peduli dengan lingkungan? Salah satunya penyakit ya. Apalagi itu. Selain penyakit juga pastinya yang ke lainnya itu adalah boros juga, itu termasuk Aha. juga itu kan yang Boros apa tuh? boros tentang keuangan Oh, juga. keuangannya Iya. karena banyak yang dibeli ya. Iya, selain yang pertama yang banyak dibeli, Aha. yang kedua itu semakin menggunakan alat plastik, mikroplastik dan lain-lainnya, Aha. itu maka harga barang atau harga produk itu tuh bakal semakin mahal Oke. gitu. Jadi apabila kita menggunakan tidak menggunakan plastik seperti itu, mungkin harga makanan atau produk itu tuh bakal lebih murah. Jadi di kampus aku sendiri ada kayak program kewirausahaan, Aha. dan di situ juga kami Menerapkan itu ya? menerapkan hal itu Aha. diwajibkan oleh dosennya secara langsung gitu. Oke, baik. Ini kalau Ira menyoroti dari sisi ekonominya akan Iya, betul. banyak pengeluaran di Betul, situ. betul. Kalau dari Nabila mungkin kalau dari sisi kesehatan mungkin dampaknya apa tuh? Kalau dari kesehatan Diare mungkin salah satunya banyaknya lalat hijau yang iya, datang. benar, diare, Aha. diare. Karena kan sampahnya numpuk, terus misalkan Mhm. rata-rata kan orang jualan tuh kayak deket tempat Iya. sampah ya, apalagi sampahnya ditumpuk itu banyak Aha. bau lah atau Oh, itu. lalat hijau Mhm. gitu, itu kan bisa membahayakan kesehatan. Iya. Dan karena itu kita kalau mengkonsumsi sesuatu makanan yang memang ada kumannya, Iya, yang diare reaksinya guys. paling cepat ya. Salah satunya diare yang kita rasakan. Dan kalau sekarang juga nih mungkin melihat dampak lain selain banjir dan juga yang tadi disampaikan oleh Nabila mengenai kesehatan juga. Ada dampak lain mungkin? Kalau dampak lain sih kayaknya kalau misalnya kita berbicara tentang sampah Banyak paling, ya? paling dekat itu adalah dengan banjir ya biasanya yang paling dekat. Iya. Cuman kalau misalnya kita telah lebih jauh lagi Aha. banyak lagi kayak contohnya tadi kesehatan, Mhm. mikroplastik dan lain sebagainya itu juga menjadi permasalahan yang Mhm. adanya. Terus juga mengganggu estetika. Itu. Itu mengganggu estetika yang seharusnya kita punya. Kayak contoh nih di Palembang aja kalau misalnya kita lewat jalan raya gitu, terus di pinggir-pinggirnya itu Banyak banyak sampah. sekali sampah Aha. yang harusnya dibuang di tempatnya malah Hmm. dibuang di pinggir jalan. Apa nggak mengganggu estetika dan Aha, itu yang keindahan kita kota yang- juga iya, menjadi iya, hilang iya, ya. betul sekali. Aha. Dan itu juga membuat kayak kita yang lewat kayak aduh bau banget itu dan Mhm. itu ternyata kalau misalnya kita pelajarin ya ternyata sampah itu bisa meledak loh. Bagaimana Nah, tuh? Itu tuh dia kayak punya gas yang sendiri yang bisa meledak dan itu Oke. disebabkan oleh sampah organik dan Itu. juga dicampur dengan sampah anorganik. Dan ini ada penelitiannya juga ya? Ada. Aha. Dan itu juga penyebabnya yang kenapa Hari Sampah Nasional itu, Aha. Hari Peduli Sampah Nasional itu diperingati. Nah, itu tuh karena adanya TPU yang meledak gitu. Iya benar yang ada di daerah mana tuh kemarin beritanya ya. Saya sempat baca juga tuh. Mm-mm. Dan ini menyeramkan sekali juga Iya, ya. betul Bukan meledak karena gas LPG, bukan meledak karena percon, oleh sampah kayak itu lah. Pasti enggak apa, masih karbar asap nah itu nah. Pokoknya sampahnya meledak kayak itu nah. Jadi memang perlu ada pemahaman juga di sini ya, karena dampak sampah itu luar biasa sekali. Nah, tapi itu kalau dampak negatifnya ya. Kalau dampak positif mungkin setelah kita membuang sampah pada tempatnya, kita kumpulin. Dari kalian masing-masing ada nggak pengetahuan tentang dampak positif sampah? Ada nggak? Dampak positif dari kita menjaga memilah sampah lah ya. Itu salah satunya itu. Pertama, kalau Mhm. misalnya kita memilah sampah, kita misalnya kayak di kampus aja ada yang Iya. kotak sampah organik dan anorganik. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita teliti untuk membuangnya di mana, Mhm. organik di mana, anorganik di mana, itu akan pertama memudahkan petugas yang membersihkan. Itu Gitu. Dan- membantu juga Ya, ya. membantu. Terus kalau misalnya di kota-kota besar ada Mhm. bank sampah, Kak. Ada bank Nah, sampah. ada bank sampah. Bank Mhm. dengan kita mulai menjaga kayak memilah sampah itu dengan organik atau dengan non organik, itu akan yang anorganik itu kan Mhm. bisa
masukkan ke bank sampah. Mhm. Dari bank sampah itu mereka akan mengolahnya lagi dengan Oke. reduce kita kayak misalnya diolah lagi, Mhm. dipilah lagi Itu. gitu. Mana yang bisa didaur ulang begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau Nabila mungkin pernah ada mendengar istilah sampah bisa menjadi apa namanya untuk tanaman itu jadi pupuk begitu. enzim. Pernah dengar Nabila bagaimana itu? Itu yang sampah-sampah dedaunan Itu. biasanya ditanam Aha. terus dibiarin kayak lama-lama jadi pupuk. Oke. Siapa tahu. Jadi kita kalau cermat dan juga kita paham mengenai bagaimana pengolahan yang baik itu akan menimbulkan sisi baiknya juga ya gitu ya. Dan kalau Ira mungkin pernah melakukan mengelompokkan sampah yang akhirnya ini berguna juga nih nanti setelahnya. Oh pasti Aha. Yang pertama itu Ya. tentunya di rumah. Jadi di rumah kan kalau kita misalnya bawa wadah plastik kayak Aha. habis beli mie celor atau Mhm. habis beli apa itu kan disimpan dan bisa digunakan lagi. Oke. Kayak itu bisa jadi wadah sabun, Mhm. wadah-wadah benang-benang jarum atau wadah-wadah lainnya yang sekiranya Mhm. barang-barang kecil yang mudah hilang itu berguna banget sebetulnya. Oke. Dan kalian pernah jalan-jalan mungkin melihat langsung TPA, tempat pembuangan akhir sampah, pernah ke situ? Bagaimana nih bayangannya ketika melihat waduh sampahnya banyak ya gini, tidak terbayangkan banyak juga penyakit di situ. Betul. Apa nih pengalaman ketika jalan-jalan ke daerah sana tuh? Dari aku ya. Iya. Kalau aku kemarin tuh ada ikut volunteer yang Mhm. dilaksanakan sama PLN ya kalau nggak salah kemarin Iya. tuh ada tanam pohon di TPU Kak. Ah. Nah, aku kan belum pernah datang ke tempat pembuangan sampah secara langsung Mhm. ya. Pernah lewat doang tapi gitu. Oke. Pas datang masuk, wah ternyata setinggi itu ya. Kayak gitu. gunung ya. Kayak gunung gitu malahan kayak gitu. Ah. Kayak wah ini tuh Sebanyak itu. sebanyak itu gitu dan Ah. orang-orang kadang nggak sadar bahkan Mhm. kita pun kadang nggak sadar kayak ternyata dampak dari kita membuang sampah menggunakan Banyak sekali ya. sampah Aha. plastik berlebihan itu ternyata oh gini gitu. Oke. Jadi apa namanya itu kita bisa bayangkan dalam satu hari aja menghasilkan berton-ton sampah begitu ya. Apalagi untuk 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Nah ini hal yang perlu untuk kita ketahui juga. Jangan sampai sampah justru akan menjadi biang penyakit untuk di tempat tinggal kita. Nah kalau kita berbicara mengenai lingkungan, ini tidak cuma mengenai sampah, ada juga pemanfaatan. Pemanfaatan yang baik lingkungan yang sehat itu kayak penanaman mungkin. Pekarangan rumah kalian kan mungkin masih ada sisa. Kalian termasuk orang yang suka nggak ada lahan kosong ditanam gitu? Mungkin Ira ya. Kalau aku sendiri kebetulan aku suka banget Aha. sama bunga-bunga kayak gitu. Jadi di Iya. daerah rumah aku kan kebetulan tuh komplek kan. Jadi Mhm. ada punya space yang lebih gitu. Aha. Dan itu aku sama keluarga-keluarga aku nanemin kayak bunga-bunga mawar atau Aha. bahkan cabe itu bisa juga dipakai di situ kan. Iya. Jadi tuh selain menambah keestetikan itu juga menambah pemberdayaan Aha. di tanah-tanah tersebut. gitu. Oke, jadi banyak tanaman ya di situ ya. Dan kalau Ira sama Nabila, Sekar sama Nabila juga mungkin hobi juga atau pernah melakukan penanaman juga di lingkungan rumah? Kalau penanaman aku kurang Kurang ini ya. ahli, kurang ahli. Kalau Sekar juga termasuk gitu. Kalau sekarang kebetulan dari ibu itu Aha. emang suka Penanaman berkebun. ya. Aha. Jadi di pekarangan rumah tuh bukan cuma bunga tapi sayur, Mhm. buah itu udah dari kecil tuh Aha. udah kayak makanya kayak kalau misalnya sekarang ada program-program Pemerintah lingkungan, ya. kayak lingkungan tanam pohon dan lain sebagainya kayak suka aja ikut gitu Aha. karena udah dibiasain dari orang tua dari dulu kecil. Mhm. Dan juga lingkungan akan lebih sehat juga ya kalau banyak yang kita tanam. Tapi nanamnya jangan nanam ini ya. Nanamnya kayak nanam yang tadi disampaikan oleh Ira kayak tomat apa tadi tuh cabai ya. Oke. Apalagi tuh yang bisa di pekarangan rumah. Kalau durian kayaknya terlalu besar ya. Kayak mau takut aja nak bertamu tempat kita ya. Tapi kalau kayak serai, apalagi tuh yang kalau tanaman di rumah, apalagi cabai. Cabai, Dan juga rempah-rempah biasanya itu tuh bisa. apa? Rempah-rempah kayak kunyit, Bisa serai, ya. lengkuas. Itu bisa di pekarangan rumah. Dan kalau kalian punya rencana nanti dari Trust Ranger Sumsel ini ada nggak rencana untuk program penanaman begitu? Ada ya. Apa tuh bagaimana tuh programnya? Kebetulan
kan kita udah terjadwal ya setiap bulannya Mhm. itu kita ada program. Kayak contoh nih bulan ini kita ada program berbagi ke panti. Nah, itu bulan puasa ya. Ya, bulan puasa itu Mhm. kita ada berbagi ke panti, dan buat teman-teman juga nih, buat teman-teman yang pengen donasi boleh nanti Oke. ke IG kita Trace Mhm. Ranger Indonesia. Di situ ada informasinya. Oke. Kalau untuk penanaman pohon, kalau tidak salah ya, kita ada di November. Oke, di bulan November nanti bagaimana tuh? November nanti. Kalau sekarang belum terkonsep dengan dengan matang spesifik ya. gitu. Aha. Cuman kita akan ada tanam pohon itu di bulan November. Kemungkinan kalau target kita ya itu 1000 pohon. Oh, itu kayak rindang ya, enak. Iya, Mungkin kalian pernah jalan ke kawasan CGC nih. Oh, pernah. Tahu ya. Bagaimana ketika ada di lingkungan itu? Itu adem banget sih. Karena apa ya, walaupun terik matahari yang menyengat, tapi kalau kita udah di bawah pohon itu kayak menjadi sejuk, Iya. kayak nggak kerasa ya suasana panasnya itu, karena selain membuat udara menjadi lebih sehat, tanaman juga bisa menimbulkan suasana sejuk juga ya. Dan oke, coba kita terima telepon dulu ya. Ada siapa? Halo Perempat, selamat pagi. Halo? Halo? Kayak lagi dangdutan itu nelponnya ya. Oke, baik. Dan kalau buat di Trace Ranger Sumsel ini struktur organisasinya bagaimana tuh? Kayak ketua, wakil atau apa? Kita kan dari aku atau Iren yang mau jawab? Oh ya, boleh, silakan. Kalau dari Trace Ranger itu kan kita ada yang pusat, Aha. TRID namanya. Oh, itu yang pusatnya di mana tuh? Itu ada di Jakarta. Jakarta tetap Tapi ya. region Jakartanya juga ada. Ada di sini. Ada juga. Nah, kalau itu kita ada founder, co-founder, dan jajaran pusat atau pengurus pusat gitu, Iya. kayak sekretaris pusatnya, terus direkturnya dan lain sebagainya. Kalau dari Trace Ranger Sumsel sendiri, kita ada leader, co-leader, ada koordinator umum, terus kayak sekretaris, Aha. terus ada juga bendahara, di bawahnya juga ada logistik, humas, media gitu. Itu ada semua lengkap, dan ada bidang pengembangan juga. Jadi banyak ya divisinya di situ ya. Kalau buat di region Palembang ini divisinya apa aja tuh yang aktif? Oke, Sama ya? Kalau yang aktifnya itu Aha. kebetulan lebih spesifiknya itu di koordinator lapangan. Jadi Oke. mereka kalau misalnya ada event-event atau project-project, mereka yang bakalan terjun langsung ke ke bagian acaranya itu sendiri. Tapi kalau misalnya ada proker-proker, itu semua orang dari divisi manapun bisa daftar. Gabung. Iya, bisa gabung menjadi panitia di situ. Oke. Nah, biasanya kalau dari kalian menentukan apa nih kalau buat di region, ada ketuanya juga ya? Dan juga bagian-bagian divisi yang lain itu dengan cara seperti apa? Ada yang menunjuk kah? Atau kayak ada demokrasi juga di situ yang dilakukan? Oke, kalau untuk ketua dan wakilnya sendiri, karena kita masih dalam 1 tahun, Iya. masih baru banget muncul, jadi itu ditunjuk langsung oleh pusat. Oh, dari pusat. Iya, tapi Aha. untuk bagian bawah-bawahnya kayak sekretaris, koordinator humas, bendahara dan lain-lainnya, itu yang pertama yang ketua dan wakil ketua itu bakalan menunjuk langsung, Iya. dan juga mereka bakalan di kayak sistem magang seperti itu. Jadi kalau misalnya enggak cocok, itu enggak bakalan lanjut Oke. jadi ke panitia inti gitu. Nah, kalau buat masa jabatannya itu berapa lama tuh? Untuk masa jabatan itu 1 tahun. 1 tahun ya. Dari masa jabatan 1 tahun itu pasti ada pergantian di situ. Benar. Oke, baik. Ya, Manca Bica dulur-dulur dan juga pendengar dimanapun berada, dan sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Sekar, Nabila dan juga Ira, kita akan mendengarkan beberapa informasi anak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Habis, buang sini aja deh. Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan. Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa? Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Hah? Kalian? Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi. Boy, katanya mau belajar bareng. Malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan. Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan Rev dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Selama bulan Ramadan, setiap hari dari pukul 17 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, dulur-dulur bisa ikuti program Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Mance Bice dulur-dulur, dimanapun berada kita masih bersama dengan Sekar, Nabila dan juga Ira, kawan-kawan dari Trust Ranger Sumatera Selatan. Kita masih ngomongin soal membangun kesadaran lingkungan bersama dengan Trust Ranger di bulan suci Ramadan. Dan untuk yang pengen bergabung silakan 351656, teleponnya bakal kita angkat ke. Dan Mance Bice juga baca live chat juga di channel YouTube Pro 4 Palembang. Oke, kita bakal baca ke siko-siko ya. Oke, dan kalau kita ke ini lagi nih, ke Trust Ranger Sumsel lagi, kita pengen tahu apa sih yang menginspirasi Trust Ranger Sumsel untuk memilih fokus pada kegiatan lingkungan, lebih khususnya di bulan suci Ramadan. Siapa yang pengen jawab? Silakan. Oke, jadi kenapa kami berfokus di bulan Ramadan
saat ini karena yang pertama seperti yang kita tahu di bulan Ramadan itu banyak banget yang penjual yang menggunakan sampah plastik dan berbagai sampah-sampah lainnya. Jadi itu tuh bakalan menumpuk banget, meningkat banget. Makanya kami di bulan Ramadan ini bakalan berfokus mengedukasi masyarakat perihal hal ini gitu. Aha. Dan juga edukasinya yang dilakukan bagaimana tuh? Atau langsung datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah atau bagaimana tuh? Kalau untuk saat ini kita berfokus kepada di panti-panti asuhan. Panti Jadi asuhan. di panti asuhan nanti kita bakalan mengedukasi kepada Penghuni pantinya ya? penghuni pantinya Aha. mengenai hal tersebut gitu. Oke, nah setelah ada fokusnya di sana, tantangan terbesar yang kalian hadapi atau yang dihadapi oleh Trans Ranger Sumsel dalam membangun kesadaran lingkungan di masyarakat, terutama bulan Ramadan ini apa nih? Kalau misalnya ditanya kayak gitu, tantangannya pasti dari awal sebelum bulan Ramadan pun, di luar bulan Ramadan pun adalah Ada tantangan juga ya? Iya, tentang gimana mereka bisa sadar. Hal unik apa sih yang bisa bikin mereka tuh sadar gitu tentang menjaga lingkungan gitu. Kayak contoh nih, kita ngajak teman kita aja untuk bawa tumbler atau bawa kotak makan gitu. Mereka pun pasti udah awalnya nggak ikut kan gitu. Itu jadi tantangan juga gitu, karena untuk kita sosialisasi ke seseorang, ke masyarakat pun gitu kayak susah pasti. Tantangan itu susah pasti. Kita ngomong nih gini ke mereka kayak kita harus menjaga lingkungan gini. Cuman dari mereka mendengarkan aja gitu. Ada hal yang harus unik gitu. Ada hal yang memang harus langsung mereka tuh dapat. Itu jadi tantangan sekali. Itu menjadi satu tantangan ya. Tapi melewati tantangan itu tentu akan ada hasilnya juga atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sejauh ini kalian pernah ada kayak dialog dengan masyarakat yang kalian datangi? Apa sih yang kalian rasakan setelah program yang dilakukan oleh Trans Ranger di tempat mereka begitu? Nabila mungkin bisa tahu ya. Kayak tadi kan disampaikan oleh Sekar, kita mengajak untuk mengedukasi masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, dampak yang mereka rasakan sejauh ini ada respons? Silakan. Pastinya ada respon lah. Yang pertama itu kebetulan tahun kemarin kita juga ada community partner di Dispora itu, dan kita juga mengedukasi kepada masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang ada di situ terkait diet plastik. Dan di situ mereka mendengarkan, bahkan juga banyak yang datang ke stand setelah kami menginisiasikan diet plastik tersebut. Jadi kesadaran masyarakat itu sebenarnya bisa ada kalau kita menggebar-gebarkan sosialisasi tersebut gitu. Dan istilah-istilah untuk lingkungan kayak tadi diet plastik. Kalau kita zaman sekolah dulu tuh ada operasi semut gitu ya. Nah, kalau di Trans Ranger ini istilah apa nih yang digunakan supaya bisa menarik minat masyarakat? Kayak penasaran itu, bagaimana sih diet plastik itu? Apakah plastiknya diajak untuk tidak makan? Atau ada istilah lain nih kalian? Kalau sekarang kayak yang paling sering kita gebar-gebarkan itu adalah diet plastik tadi. Kita kata diet plastik tuh gimana sih? Apakah yang tadi bilang kayak plastiknya kita ajak nggak makan, kita ajak diet ya. Gitu. Nah, tapi itu seperti yang Ira bilang tadi, kata diet plastik itu untuk mengurangi lah penggunaan sampah plastik sekali pakai terutama gitu. Dan itu artinya kan kita mengurangi artinya diet dong. Gitu. Itu yang itu pemahamannya di sana ya. Oke, baik. Nah, kalau buat kawasan-kawasan yang pernah kalian datangi untuk menjalankan program dari Trans Ranger Sumsel ini di mana aja tuh kalau buat di Palembang? Kalau di Palembang sendiri kami lebih seringnya di sekitaran Kambang Iwa. Iya, karena kan itu juga banyak banget orang-orang entah itu jogging atau orang-orang yang berjualan, dan itu tuh bakal menumpuk sampah banget, itu banyak banget kan. Jadi kami fokusnya di situ. Jadi kawasan Kambang Iwa itu memang banyak sekali masyarakat yang kumpul ya. Ada masyarakatnya memang olahraga di situ ada jualan juga di situ, pembelinya juga ada. Jadi memang lingkungannya perlu untuk di kalian jalankan di situ programnya kayak lebih cocok begitu. Dan untuk catatan mungkin karena sudah ke Kambang Iwa nih, biasanya yang kalau kalian dapatin catatannya tuh apa aja tuh? Kalau catatannya itu yang kedua itu Benteng Kuto Besar BKB. Enggak, kayak catatannya itu ternyata di Kambang Iwa ini titik sampahnya di sini gitu. Iya, pastinya ada itu. Yang pertama itu di daerah sekitaran yang yang kayak
kayak bambu itu ya. Iya, itu situ juga itu yang pertama. Terus yang kedua itu di sekitaran orang-orang jualan. Terus yang ketiga itu tuh di sekitar yang di jembatan gitu. Itu juga banyak banget di situ. Banyak sampah di situ. Karena pernah ada audiensi kepada pihak terkait supaya bagaimana sampah-sampah yang ada di Kambang Iwa itu bisa teratasi begitu. Sejauh ini belum ya? Kalau sejauh ini belum ada juga kalau ada rencana mungkin mewakili dari ketua-ketua yang ada di Trans Ranger Sumsel untuk kegiatan itu? Iya, pastinya ada, cuman masih terkendala 1-2 hal pastinya terkait Oke. itu. Nah, kalau yang pernah kalian lakukan ini gandengan nih, program dari Trans Ranger Sumsel mengenai lingkungan. Pernah bergandengan dengan siapa tuh? Ada pihak pemerintah kah? Atau swasta atau pihak luar? Siapa saja tuh? Kebetulan baru-baru ini kita dengan Go Green ya. Iya, dengan Go Green, dengan Green Generation juga, terus ada dengan Yoters Palembang. Terus ada tahun kemarin ada kegiatan dengan Dispora di Community Partner, itu yang paling dengan pemerintahnya gitu. Dengan banyak pihak tuh pernah ya ada program yang dijalankan bersama begitu. Betul. Nah, kalau dari kalian lagi nih sebagai edukasi juga kepada masyarakat, edukasi apa nih yang paling awam ya bisa langsung tercernakan oleh pendengar kita, mungkin salah satunya supaya lebih paham mengenai kesadaran lingkungan. Siapa nih pengen menambahkan? Mungkin Amila ada tambahan? Mengingatkan nggak ya? Iya, lebih mengingatkan begitu atau mengedukasi masyarakat pendengar kita supaya lebih peka terhadap lingkungan. Salah satunya kita melihat kalau tayangan di TV kan lagi banyak sekali berita mengenai bencana banjir yang bikin kita prihatin tuh, banjirnya sampai hampir ke atap rumah begitu. Ya, walaupun itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan luapan sungai. Ada jebolnya tanggul juga begitu ya. Tapi ini juga salah satu dampaknya itu sampah juga nih yang menjadi mampetnya saluran air yang akibatnya itu air tidak bisa mengalir begitu. Boleh, apa yang pengen disampaikan? Mungkin lebih ke kurangi. Ya. Karena itu yang paling paling dekat lah. Kalau misalnya kita kayak stop plastik bisa, cuman agak lambat ya. Agak lambat gitu. Jadi mulai dari kurangi, jangan berlebihan. Kadang kita sebagai manusia itu berlebihan. Itu yang paling sering. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita jajan, beli minuman kemasan, makanan kemasan yang akhirnya kita buang. Buang sembarangan, akhirnya jatuh di selokan, mampet. Itu kan menyebabkan banjir. Itu jadi mulai dari sekarang ayo kurangi. Kita setidaknya kurangi, kalau emang nggak bisa stop sama sekali. Setidaknya kurangi gitu. Jangan berlebihan lah gitu. Jadi ayo jaga lingkungan dengan kurangi sampah plastik. Karena impact-nya juga nanti ke kita juga ya. Lingkungan yang tidak sehat itu pasti kita akan ikut merasakannya juga begitu. Jadi lebih baik memilih yang mana nih? Mencegah atau mengobati gitu. Lebih baik kita mencegah saja begitu. Nah, mencegah ini menurut kalian pencegahan untuk supaya tidak kita membuang sampah sembarangan itu bagaimana? Mempersiapkan kotak sampah mungkin di rumah masing-masing atau di beberapa titik yang memang banyak masyarakat yang lalu lalang ke situ, atau bagaimana? Mencegah mengurangi sampah ya. Iya. Kalau dari aku itu caranya yang menyiapkan satu wilayah khusus untuk sampah. Jadi mereka kalau misalkan ada ngeliat tuh, dan pemilihan wilayah juga harus tempat yang strategis biar kelihatan. Jadi di situ mereka langsung buang sampah. Terus ya membawa tas belanja sendiri. Jadi nanti pas kita beli belanja tidak perlu kresek lagi ya. Perlu. Terus ya yang tadi itu membawa botol minum sendiri, terus bawa botol sendiri. Kalian pernah tahu dengan tong sampah? Yang warna kuning itu kan? Tapi kalau untuk saat ini kayak makin lama jumlahnya makin berkurang gitu ya. Dan mensiasati supaya tetap walaupun tidak ada lagi tong sampah di sekitaran tempat tinggal kita itu, lebih baiknya bagaimana tuh? Dikumpulin dulu. Ya bagus-bagus kalau yang tinggal di komplek ada petugasnya. Untuk yang tidak ada petugasnya bagaimana nih lebih baiknya? Dari kalian mungkin. Dari aku mungkin ya, kalau misalnya kayak gitu kita bisa pilah dulu nih menggunakan trash bag. Kita bisa nih mana yang organik dan non organik atau sampah plastik gitu. Yang organik ini bisa kita siasati dengan cara kita jadiin pupuk, ekoenzim dan lain sebagainya. Jadi ada manfaatnya ya.
Dan yang plastik yang masih bisa kita daur ulang atau jadikan kerajinan tangan, itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya emang nggak bisa lagi, boleh nih kita wadahin di trash bag terlebih dahulu, baru nanti kita antar ke tempat pembuangan sampah. Dan ingat kalau kita sudah ngumpulin banyak sampah, apalagi pakai trash bag itu tadi, tapi kalau buangnya tetap sembarangan, akan percuma juga ya, sama saja. Artinya cuma memindahkan penyakitnya saja begitu. Dan dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat begitu. Pernah kalian melihat banyaknya serakan sampah? Sering. Di mana, daerah mana tuh? Siapa tahu ada pihak terkait yang mendengarkan begitu ya, bisa ada tindakan. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kayaknya kayak nggak usah jauh-jauh. Kita keliling kota Palembang, sepinggir jalan raya itu udah pasti ada ya. Pasti ada aja gitu. Dan itu bukan cuma di kota Palembang ya. Kadang tuh kita datang ke kayak kalau kami di Indralaya, lewat Indralaya tuh pasti kayak ada aja gitu, kayak di pinggir jalan itu ada tumpukan sampah. Padahal udah besar tuh palangnya kayak jangan buang sampah. Bahkan ada kata-kata kasar gitu ya. Cuman tetap aja gitu karena mungkin apa ya? Itu tadi yang seperti bilang kayak kesadaran masyarakat itu yang paling penting ya. Terus dari apa ya? Pemerintah mungkin kurang menyediakan tempat buang sampah, itu juga menjadi faktornya juga ya. Akhirnya mereka ya udah buang di sini aja. Karena nggak tahu mau buang sampahnya kemana. Nah itu, apalagi kita di Sumsel termasuk Palembang, kawasannya kan dibelah oleh Sungai Musi. Sungai Musi juga ini berdampak juga ya terhadap lingkungan kita. Pernah kalian melihat banyak sampah di Sungai Musi? Ini jangan buang sampah di sungai. Takutnya nanti apa ya, karena jauhnya TPA dan juga tidak adanya tempat masuk trash bag atau kresek langsung diuntal ke sungai. Dampak pembuangan sampah ke sungai itu apa menurut kalian? Yang pertama juga pastinya itu menghancurkan ekosistem yang ada di laut. Kayak ikan-ikan ya. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga mengganggu keestetikan. Apalagi di Benteng Kota Besar itu juga kebetulan kami di tahun baru itu kami pernah mengadakan bersih-bersih sampah juga di pasca tahun baru, dan itu saat kami bersihkan di bawah kolong jembatan ataupun di aliran sungai-sungai itu masih ada sampah. Jadi itu banyak banget. Dan yang ketiga juga itu mengganggu adanya kayak naik turunnya air, kan itu mengaruh banget gitu dengan sampah. Itu sih yang ketiga. Jadi memang di sungai itu kan kita tahu bahwa banyak ekosistem juga ya. Kayak ikan. Pernah kalian dengar ikan belido? Iya. Mungkin nggak sih ini salah satu faktor punahnya itu dampak dari sampah juga tuh? Itu bisa jadi ya. Besar sih. Dan ikan-ikan yang ada di sungai itu kayak sudah jarang kita lihat tuh, kayak ikan apa tuh yang itu? Aduh lupa namanya itu, padahal kemarin sudah pernah makannya itu, ikan sepat. Udah jarang juga kan di situ kan. Jadi memang perlu ada kesadaran juga, dan selain merusak ekosistem yang ada di sungai kita, tentu pemandangan juga tidak akan enak ya. Karena pernah lihat di Sungai Musi itu ada tumpukan sampah ngalir aja begitu kan. Ini memprihatinkan sekali, dan termasuk adanya Trans Ranger Sumsel ini program yang ke arah sungai begitu. Karena kebetulan kita Palembang ini kan ada Sungai Musinya. Ada nggak? Yang sebelum-sebelumnya mungkin? Kalau sebelum-sebelumnya kita itu ke arah Sungai Musi itu lebih ke Benteng Kota Besar dan Benteng Kota Besar. Jadi memang ini ikonik ya? Iya, jadi di situ kami kolaborasi sama Green Generation untuk membersihkan lingkungan, juga sama komunitas-komunitas lingkungan lainnya untuk membersihkan sekitaran BKB dan sekitarnya itu. Jadi kami membersihkan nggak cuma di daerah Sungai Musinya itu aja, tapi juga di daerah kayak pasar, di bawah jembatan Ampera, Montpera, dan masjid-masjid juga gitu. Jadi memang sudah langsung kalian survei juga ya, melihat kondisi lingkungan kita di Palembang ini memang apa ya, selain daratan, sungai juga itu menjadi suatu tambahan juga nih mengenai kesehatan lingkungan. Baik. Dan kalau ada pihak luar nih yang pengen berkontribusi dengan program yang ada di Trans Ranger yang tadi disampaikan oleh Sekar, boleh kemana tuh? Boleh langsung aja ke IG kita di Trans Ranger, Trans Ranger Sumatera Selatan. Nanti di sana akan ada informasi untuk donasi untuk kontribusi ke panti, dan kemungkinan juga bakal banyak sekali informasi-informasi yang kita share di sana. Akan diupdate ya? Iya, dan kita juga
setiap bulannya juga ada kampanye lingkungan gitu. Jadi melalui Instagram kita, jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapat dari Itu. Dan selain itu untuk kontak personnya ada di situ juga ya? Ada juga. Oh iya, kalau buat secret kalian tuh di mana tuh biasa ngumpulnya? Kalau secret kebetulan kami belum Mobile ada. ya? Iya, mobile. Karena kan kita tahu kalau kita itu Sumsel. Jadi Itu. enggak ada yang di Palembang, ada yang di Balaya, bahkan ada yang di Banyuasin. Jadi itu untuk menentukan secret khususnya banget itu enggak bisa. Apalagi ini kita sudah ada teknologi ya, bisa Zoom, bisa ya lewat internet begitu untuk sharing atau mengadakan satu rapat begitu. Nah, kalau buat kalian itu agenda rapat-rapat seperti itu ada ya? Ada. Biasa dilakukan berapa rentan waktu tuh? Karena aku community administrasi dan aku yang mengatur rapat gitu. Jadi kalau awal-awal kita masih magang, sales magang, kita ada rapatnya itu 2 minggu sekali. Itu untuk laporan lah progres kita seperti apa. Tapi setelah kita dilantik, kita rapat ketika emang udah urgent untuk rapat. Dan semua anggota ini kebanyakan perempuan atau ada yang laki-lakinya juga? Ada ya. Dan dari 60 ini ternyata memang ada laki-lakinya juga di situ. Ya, untuk yang ingin bergabung nih, mungkin salah satu pendengar kita, baik itu yang mendengarkan langsung atau punya anak, punya adik, punya keponakan yang pengen bergabung di Trans Ranger Sumsel ini bagaimana nih peluangnya? Peluangnya di sini Membuka ya atau ada time khusus? Kami ada nanti waktu khusus untuk rekrutmen. Pasti penting aja di nanti akan diupdate di situ ya. Terpenting buat syarat khususnya itu apa aja nih, mahasiswa, mahasiswi atau tidak ada? Terbuka untuk umum. Jadi siapapun boleh ikutan. join bareng kita, untuk, mau itu karyawan, mahasiswa, anak sekolah, atau kayak lagi freelance dan lain-lain bisa ya. Untuk kategori usianya mungkin. Kalau usia itu rentang 16 atau sampai dengan 30 tahun. Oh jadi aku lah lewat boleh ya. Baik. Dan kita sudah ada di penghujung, mungkin masing-masing ada yang pengen disampaikan buat pendengar kita mengenai lingkungan tadi nih, sesuai dengan topik kita. Silakan. Karena ini bulan Ramadan, ayo kurangi untuk menggunakan sampah sekali pakai. Karena di bulan Ramadan ini kita udah pasti sadar dengan jajan gitu. Tapi ayo kurangi untuk jaga lingkungan lebih baik. Boleh jajan tapi sampahnya dibuang pada tempatnya ya. Jadi tidak membatasi untuk macam becek yang pengen beli takjil gitu ya, boleh. Cuma ya dengan saran atau pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu, itulah tadi sampahnya harus tempatnya. Dibuang ke tempatnya. Jangan dimakan ya. Atau paling bagusnya nih bawa tumbler atau wadah makan sendiri buat jajan. Nah, itu sama kayak Ira ya yang katanya tadi tuh sampai bawa bekal ya. Iya betul, itu irit juga kan. Itu Sekar. Nah kalau Nabila apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Dari aku apa tuh? Yang dari bulan Ramadan yang pasti sama sih ya. Mengurangi sampah, bawa tas belanjaan sendiri. Kalau misalkan kemana-mana, walaupun kita keluar sebentar kan nggak tahu tuh godaan pengen beli ini beli itu, jadi harus jaga-jaga dan tas belanjaan sendiri. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya yang peduli lingkungan? Luar biasa sekali. Dan kalau Ira apa yang pengen disampaikan? Ya pastinya sama kayak Nabila sama Kak Sekar tentunya, tapi juga kita tahu selain kita mengurangi sampah atau membuang sampah ke tempatnya, selain juga menjaga lingkungan, kita juga menambah pahala di Ramadan. Itu yang paling penting. Jadi itu harus dilakukan, apalagi terutama di bulan Ramadan. Tapi jangan bulan Ramadan aja, di bulan-bulan selanjutnya juga harus dibiasakan itu. ya. Nah, kalau kita dalam Muslim itu memang sudah ada kalimatnya ya, bahwa menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita pengen ada iman, itu tadi salah satunya dengan menjaga kebersihan itu tadi ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ira dan juga buat Nabila dan juga buat Sekar untuk waktunya, untuk sharingnya di kesempatan pagi ini, dan sampaikan salam saya buat teman-teman lainnya juga ya. Pokoknya kita nantikan terus bagaimana updatean mengenai kegiatan dari Trans Ranger Sumsel mengenai kegiatan kedepannya nanti ya. Karena waktu kita sudah pamit, kita harus tutup kebersamaan kita. Saat ini sudah 56 menit waktu Indonesia Barat, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.